Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai self-efficacy karir. Sebelum materi berlanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yang pertama, apa itu self-efficacy karir? Self-efficacy karir adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk berhasil dalam konteks karir atau pekerjaan. Konsep self-efficacy diperkenalkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog sosial, dan mengacu pada keyakinan individu tentang kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan mencapai tujuan. Definisi self-efficacy karir. Beberapa ahli memberikan definisi self-efficacy karir secara berbeda-beda. Bandura menyatakan bahwa self-efficacy karir adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka akan mempengaruhi cara individu dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Lane dan Hackett mendefinisikan self-efficacy karir sebagai kepercayaan dan penghargaan individu dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemilihan dan penyesuaian kepada suatu pilihan. Brown mendefinisikan self-efficacy karir sebagai suatu kepercayaan atau anggapan dalam suatu kemampuan untuk mencapai pengalaman karir yang sukses, seperti memilih suatu karir, tampil baik dalam satu pekerjaan, dan tetap bertahan dalam karirnya. Self-efficacy adalah perasaan kita terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. Manfaatnya terhadap pengembangan karir. Yang pertama, meningkatkan performa kerja. Self-efficacy yang tinggi akan mempengaruhi kamu untuk memberikan performa terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Performa kerja pun meningkat sehingga kamu bisa mendapatkan promosi sebagai bagian dari pengembangan karirnya. Yang kedua, meningkatkan pencapaian di pendidikan. Ketika mempelajari skill baru atau mengikuti kuliah, kamu memerlukan self-efficacy yang tinggi untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh. Kamu pun bisa menetapkan beberapa tujuan dan merencanakan strategi untuk mencapainya. Pendidikan yang berhasil juga akan berpengaruh pada pengembangan karirmu. Yang ketiga, mengurangi stres dan ketakutan. Self-efficacy yang tinggi akan mengubah cara pandang ketika menghadapi kondisi yang menekan. Yang keempat, kesehatan mental lebih prima. Kamu bisa menghindari perasaan stres yang bisa berkembang menjadi depresi. Perspektif positif dalam dirimu pun meningkat sehingga kamu akan lebih sejahtera dan bahagia karena memiliki self-efficacy yang tinggi. Dimensi self-efficacy karir. Yang pertama, dimensi self-appraisal atau penilaian diri. Artinya, penilaian individu terhadap dirinya sendiri ditentukan dari apakah self-efficacy individu tinggi atau rendah. Yang kedua, dimensi gathering occupational information atau pengumpulan informasi bidang karir. Dimensi ini melihat seberapa jauh peserta didik yakin akan kemampuannya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk bidang karir tertentu. Yang ketiga, dimensi goal selection atau seleksi tujuan. Dimensi ini menjelaskan tinggi rendahnya self-efficacy peserta didik diukur dari beberapa yakin individu terhadap tujuan yang akan dicapai pada bidang karir yang diinginkan. Yang keempat, dimensi planning for the future. Rencana masa depan. Dimensi ini menggambarkan bagaimana peserta didik memiliki tingkat keyakinan yang kuat terhadap perencanaan pemilihan bidang karir untuk masa depan.
Indikator self-efficacy karir. Individu yang ragu akan kemampuan mereka akan cenderung cepat putus asa dan menganggap dirinya tidak mampu melaksanakan pekerjaan karir yang dihadapinya. Individu seperti ini memiliki aspirasi yang rendah seperti komitmen yang rendah dalam mencapai tujuan yang mereka pilih atau mereka tetapkan dalam dunia karir. Ciri-ciri individu yang mempunyai self-efficacy tinggi. Satu, memiliki komitmen yang kuat terhadap minat dan juga kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tidak butuh waktu lama untuk bangkit dan kembali bersemangat dari putus asa ataupun rasa kecewa. Yang ketiga, bisa mengembangkan minat supaya dapat berpartisipasi di berbagai kegiatan yang sedang diikuti. Yang keempat, menganggap tantangan adalah sesuatu hal yang harus dikuasai. Ciri-ciri individu yang mempunyai self-efficacy rendah. Satu, lamban dalam membenahi atau mendapatkan kembali self-efficacy ketika menghadapi kegagalan dalam karirnya. Yang kedua, tidak yakin menghadapi rintangan di dalam karirnya. Tiga, ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari dalam karirnya. Yang keempat, mengurangi usaha dan cenderung cepat menyerah. Yang kelima, ragu pada kemampuan diri yang dimiliki dalam menghadapi karirnya. Jadi kesimpulan dari materi ini, self-efficacy karir adalah bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan karir mereka memiliki dampak besar terhadap motivasi, pencapaian, dan keberhasilan dalam karir. Dengan keyakinan yang kuat dalam kemampuan mereka, individu cenderung lebih gigih dalam mengejar tujuan mereka dan lebih mampu mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan karir mereka. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dari penjelasan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.